warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya Allah kita dapat kumpul siang hari ini guna menghadiri sholat isya jamaah tadi, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan acara Kaisar Kajian Islam Aktual Ramadan bersama Ustadz Syafi'i Nisbullah dengan tema Ramadan Semangat Jihad dan Kemerdekaan. Sebelumnya marilah kita mulai acara ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada Ustadz Kamsalam. Biasa di masjid kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak, syahrul maghfirah, syahrul jihad fi sabilillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla dzur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah bahwa sampai saat dan detik ini Allah menetapkan iman, keyakinan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas Ramadan di siang harinya dengan menahan diri dari hal-hal yang merusak amal ibadah puasa kita. Dan di malam harinya kita qiyamul Ramadan, sholat tarawih atau sholat tahajud, qiyamul lail, baik secara berjamaah maupun pribadi atau masing-masing di rumah. Tentunya harapan kita tidak lain, semoga Allah senantiasa ridho segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita lakukan. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bagi keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang sampai saat ini masih tetap istiqamah, komitmen, konsisten dalam menjalankan syariat. Insyaallah pada suatu saat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Nah, asal muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang saum, jihad dan kemerdekaan, ini sesuatu yang sangat indah. Bahwa begitu masuk Ramadan, tumbuh semangat di kalangan kaum muslimin. Karena semangat jihadnya itu bangkit ingin memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti di awal-awal Ramadan seluruh masjid dan mushola dibanjiri oleh umat Islam. Bahkan masjid dan mushola yang tempatnya terbatas, dia berupaya untuk, para pengurus itu berupaya untuk menyewa tenda
ya agar jamaahnya itu tertampung dengan baik. Ternyata sudah nyewa tenda juga belum juga ketampung karena banyaknya umat Islam. Namun perjalanan belasan hari sudah mulai berkurang. Ya nggak tahu 80% kurang. Nah, jadi masih itu mulai melebar. Yang akhirnya tenda pun tidak terpakai. Mau dilepas, sudah terlanjur masang sewa 1 bulan. Ya, kagak dilepas, tidak ada jemaah. Nah ini yang terjadi. Semangat jihadnya itu di awal-awal Ramadan. Ya, karena tadi begitu awal Ramadan terngiang-ngiang bahwa Ramadan ini adalah bulan jihad. Karena di bulan Ramadan ini di zaman Nabi kita Muhammad SAW bersama para sahabat terjadinya berbagai macam peperangan. Ya, seperti perang Badar itu 17 Ramadan. Begitupun Fathul Makkah terjadi di bulan Ramadan. Ya. Banyak lagi peperangan yang lain yang terjadi di bulan suci Ramadan. Makanya Ramadan dikatakan sebagai syahrul jihad, bulan yang penuh dengan perjuangan. Walaupun realita yang ada belakangan ini justru kebalikannya. Lebih banyak kesan daripada umat Islam itu terhadap Ramadan adalah syahrul kaslan, bulan yang penuh dengan rasa malas. Ya. Malas beraktivitas, malas berbuat. Apalagi ada hadis-hadis yang dikumandangkan tentang di bulan suci Ramadan tidurnya ada ibadah. Ya ini lebih banyak termakan oleh hadis itu. Walaupun hadis tersebut banyak dikaji adalah dhaif, sangat lemah. Ya tidak bisa dijadikan suatu argumentasi untuk disampaikan kepada umat Islam seharusnya. Ya kenapa? Ya yang akhirnya dia sikapi Ramadan dengan penuh rasa malas tadi. Yang ngantuk sedikit tidur. Orang ibadah kan paling enak kalau ibadah itu tidur. Tidur itu ibadah itu paling nyaman. Tidak ada ibadah yang paling nyaman kecuali memang tidur gitu. Ya apalagi di bulan Ramadan seperti ini kan, ruangan yang full AC, ya kan. Negeri ceramahnya ketahuan ngeriap-ngeriap kan. Ya, karena memang tadi gitu loh. Ya, tidur itu juga bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya masjid-masjid yang ada begitu selesai sholat, udah pada bergelimpangan itu di setiap pojok, setiap tempat. Ya, karena tadi memanfaatkan ibadah yang penuh dengan nikmat, yaitu tidur. Karena kalau nggak tidur rugi dong, tadi sudah ibadah, pahalanya berkurang. Makanya ada yang meyakini seperti itu. Sholat Jumat juga khutbah, khatib menyampaikan khutbah yang dibanding dengan tidur jamaah. Kenapa? Dia dapat pahala 2, pahala sholat juga dan pahala ibadah dalam bentuk tidur tadi. Ini para jamaah yang berbahagia, yang akhirnya semangat di dalam menghidupkan Ramadan pun ya semakin terasa. Rasa capek, lelah ini yang akhirnya menjadi sebuah alasan buat kita untuk mengurangi aktivitas di bulan suci Ramadan. Ya, padahal kalau kita lihat bahwa di bulan Ramadan inilah penuh dengan semangat, penuh dengan perjuangan yang dilakukan oleh Nabi kita dan para sahabat. Ya kalau zaman dulu di para nabi dan sahabat itu mereka jihadnya dalam bentuk jihad fisik gitu ya. Ya dengan kekuatan. Ya paling tidak jihad kita sekarang ini jihad melawan hawa nafsu. Ini bagian daripada kehidupan kita di bulan suci Ramadan yang tidak bisa kita abaikan. Walaupun melawan hawa nafsu bukan jihadul akbar. Nah jangan salah lagi, kita jihadul akbar. Ya, karena ada sebagian juga menyatakan jihadul akbar itu adalah melawan hawa nafsu. Ternyata enggak juga. Hadis yang diungkapkan seperti itu nyata bukan hadis, itu perkataan para ulama. Ya, bukan hadis. Artinya tidak boleh dijadikan sebuah argumentasi untuk mengatakan bahwa jihadul akbar adalah melawan hawa nafsu. Walaupun kenyataannya ada bahwa memang kita tidak akan lepas dari semua itu. Khususnya di bulan suci Ramadan ini. Ya, nafsu-nafsu kita yang sehari-hari di siang hari seperti nafsu makan, nafsu minum, nafsu dan lain sebagainya, kita berupaya untuk menahan diri dari semua itu.
Ini. Makanya orang-orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka pahala puasanya pun akan rusak. Bahkan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW pun menegaskan di dalam salah satu hadis. Apa kata beliau? Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun bi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang di siang hari di bulan suci Ramadan dia tidak bisa meninggalkan perkataan yang kotor. Ini kita masih bisa menahan tetesan air yang masuk ke tenggorokan kita atau ke perut kita melalui tenggorokan, masih kita bisa tahan. Bahkan kita berjuang gitu. Dengan kata lain, tidak ridho di siang hari tetesan air yang masuk ke dalam perut saya melalui tenggorokan. Dan kita masih bisa menahan itu. Walaupun di saat kita berwudu, di saat kita mandi, tidak ada yang tahu, tapi kita masih bisa bertahan untuk tidak melakukan hal yang demikian. Padahal kalau masuk sedikit maka enak juga gitu ya. Tenggorokan agak basah cek gitu. Ya, apalagi di dalam kamar mandi, lagi kumur-kumur wudu, kan nggak ada yang tahu. Karena kalau juga nggak kelihatan. Tapi kita masih bisa bertahan untuk tidak melakukan hal itu. Tapi masih bisa melakukan masih bisa kita jalankan. Tapi namanya qaula zur, perkataan yang kotor, perkataan yang jorok, perkataan-perkataan yang keji, ya termasuk di dalamnya adalah ngerumpi, kan gitu. Ini termasuk. Terkadang kita tidak bisa ya menahan dari hal-hal yang seperti itu. Nah, orang yang tidak bisa menahan dari perkataan-perkataan yang demikian atau ucapan-ucapan yang demikian itu rusak amal ibadah puasanya. Nah, untuk menahan semua itu membutuhkan semangat, membutuhkan jihad. Jihad apa? Melawan amarah tadi, nafsu yang ada pada diri kita, nafsu ngomong, ya, nafsu berbicara. Itu. Walaupun kita di Ramadan jangan berhenti ngomong. Ya, bukan juga di Ramadan kita suruh diam. Ditanya, gunanya dong, puasa loh. Mau bicara dia, begitu malam harinya baru cerewet. Kenapa? Udah berbuka, bukan lagi puasa kan gitu. Ini bagian daripada jihad kita juga, melawan nafsu tadi. Begitupun wal amala bihi, perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang menyakitkan, ya, menggibah, membicarakan aib orang dan lain sebagainya. Nah, kalau itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh kepada mereka di dalam melaksanakan ibadah puasanya. Sekalipun di siang hari dia mampu meninggalkan makan dan minum. Tidak ada artinya dia punya puasa itu. Enggak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di siang hari dia mampu meninggalkan makan, dia mampu meninggalkan minum, menahan rasa lapar dan dahaganya, tapi tidak terhitung menjadi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, disinilah makanya semangat dan jihad kita dalam melawan hawa nafsu di bulan suci Ramadan sesuatu yang sangat unik, yang sangat penting. Karena kalau kita tidak bisa menahan hal tersebut, rusaklah sebuah amal ibadah yang telah kita lakukan. Subhanallah, terasa hikmah di bulan suci Ramadan begitu luar biasa. Ternyata tidak ada yang tidak bisa kita lakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Nggak ada. Ya, kalau kita punya semangat yang tinggi, punya ruhul jihad di dalam kehidupan kita untuk taat ibadah kepada Allah di atas landasan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang nggak bisa, semua bisa kita lakukan. Terbukti di bulan suci Ramadan ini kita bisa berlaku jujur, bisa berlaku jujur di bulan Ramadan. Ya, kita bisa menahan diri, ya kan, dari berbagai macam hal-hal yang merusak amal ibadah puasa kita. Kita bisa menahan seluruh anggota tubuh kita. Dan kita juga bisa memenuhi panggilan-panggilan Allah dengan penuh semangat
tanpa komentar bisa kita lakukan. Kenapa? Karena tadi ada sebuah keyakinan yang kita lakukan dengan penuh semangat ini, maka Allah akan memberikan yang luar biasa kepada kita, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Contoh, kalau kita puasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh iman, wahtisaban, kata Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kesalahan dan dosa kita begitu banyak di muka bumi ini, tapi dengan puasa, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang yang yakin terhadap hal yang demikian itu, dia berupaya menjaga semaksimal mungkin agar ibadah puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun kata Rasul, wa man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan sholat tarawih, dengan qiyamul Ramadan, dengan qiyamul lail, dengan sholat tahajud, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau ibadah tarawihnya itu atas landasan iman kepada Allah, mengharapkan rahmat dari Allah, maka Allah ampuni kesalahan dan dosa-dosa yang telah lalu. Sehingga dia bersusah payah, berupaya untuk mengikuti pelaksanaan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Sholat tarawih, ya kan maunya kita sholat tarawih sesuai dengan keinginan kita, ya kan? Baca ayat yang pendek-pendek, gerakan yang lebih cepat, kan begitu. Ya, 14 rakaat, 11 rakaat, kalau perlu 20 menit selesai. Coba kalau kita sholat tarawih dapat imam panjang-panjang, kalau kita tidak punya semangat, tidak punya ruhul jihad di dalam menjalankan, ya mungkin di hati kita juga ngedumel. Kapan selesainya sholat tarawih kalau bacaan begini lambat, begini taktil, kan seperti itu. Rasa gundah itu ada pada diri kita. Kalau si imam baca misalkan per malam 1 juz, kaki udah gemeteran, ya kan? Tapi bagi orang-orang yang imanan wahtisaban tadi, subhanallah, semangat jihadnya itu tumbuh itu. Dia berupaya untuk menjaga amal ibadah tarawih itu dengan sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Kenapa? Karena punya harapan yang besar. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini para jamaah yang berbahagia. Sehingga semangat hidup dia menjalankan kehidupan tumbuh di dalam kehidupan, menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan suci Ramadan. Ini para jamaah yang berbahagia. Makanya yang membuat kita selama ini sulit atau malas di dalam melaksanakan perintah Allah di bulan suci Ramadan, dengan kata lain tidak ada ruhul jihad kita, semangat jihad kita di dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, karena kurangnya keyakinan tadi. Karena udah nggak yakin, ya sudah. Kayak sekarang di negara kita ini, Republik Indonesia, harusnya besok kan 17 Agustus. Ya, di lingkungan kita harusnya meriah, ramai. Sepanjang jalan, saya tadi jalan nggak ada tanda-tanda besok 17 Agustus. Yang dulu penuh dengan berkibarnya bendera, ini nggak ada. Ya, termasuk di lingkungan, di perumahan, sepi-sepi aja nggak ada. Kenapa? Karena sudah tidak ada kepercayaan. Ya, kepercayaan mereka itu tidak ada. Mungkin harapannya itu udah sangat kecil sekali. Mau kemana bangsa ini? Seperti itu. Sehingga semangat mereka untuk memeriahkan kemerdekaan ini pun tidak ada. Ya, atau mungkin lagi berjihad barangkali ya. Ya, karena memang lagi berjihad, ya otomatis kan jihad ini merupakan proses untuk memperoleh kemerdekaan. Karena mereka yakinnya Ramadan ini bulan jihad, karena jadi dalam masa berjihad, ya, sehingga lupa dengan kegiatan kemerdekaan tadi. Ya, apalagi jihadnya tadi dalam bentuk tidur kan gitu. Ya udah pastilah, ya kan, lupa dengan hal-hal yang seperti itu. Justru seharusnya dengan Ramadan ini membuka semangat kita, ya, membuka niat kita untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita. Kenapa? Ya karena memang Allah yang memerintahkan kepada kita untuk menjaga kehidupan yang lebih baik
di muka bumi ini. Karena Allah tidak akan memberikan jalan kepada kita sebelum kita berupaya untuk menumbuhkan semangat jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu jihad dalam rangka memelihara dan memakmurkan bangsa dan negara ini, maupun jihad dalam bentuk memelihara, menjaga dakwah dan nilai-nilai Islam. Jadi dalam Islam itu jihad terbagi dua. Ya, yang pertama adalah jihad membela tanah air dari cengkraman warga asing atau orang-orang yang menjajah bangsa tersebut. Yang kedua, jihad dalam Islam adalah memelihara dan menjaga dakwah serta nilai-nilai ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya begitu orang melaksanakan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya sudah tertanam. Sudah ada di dalam menghidupkan atau memberikan perhatian terhadap kehidupan lingkungannya atau bangsanya. Itu dengan sendirinya. Kalau kita kembali kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita sebagai umat Islam ini belum kembali kepada ajaran agama Allah, kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa kita rasakan sekarang. Ya, semakin hari semakin sulit. Ya, kurangnya kita perhatian, kurangnya orang-orang perhatian kepada bangsa dan negara. Karena jauhnya kita dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an. Kembali kepada diri kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kehidupan satu kaum kalau bukan mereka sendiri berusaha untuk merubahnya. Jadi Allah kembalikan kepada kita. Sejauh mana semangat kita di dalam memperjuangkan ajaran agama Allah di bangsa negara yang kita cintai ini, dan selama itu pula lah terjadinya perubahan di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam ayat lain dikatakan alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Allah itu akan memberikan petunjuk, jalan kemudahan bagi orang-orang yang mau berjihad di jalannya. Nah, ini para jamaah yang berbahagia, yang harus kita perhatikan bahwa di bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan jihad, bulan jihad atau bulan yang penuh dengan semangat di dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Insya Allah kalau ini bisa kita jalankan dan kita pahami, kita yakini di dalam kehidupan kita, maka akan terjadi sesuatu yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, oleh karena itu, ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya, di dalam Al-Qur'anul Karim terkait dengan saum, terkait dengan puasa tadi. Makanya kenapa diawali dengan kata keimanan? Ya, karena tanpa keimanan ya tidak ada semangat kita di dalam menjalankan aktivitas apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada kesungguhan kita di dalam memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat-ayat Allah itu sudah sekian banyak yang kita pahami. Ya, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, salah satu contohnya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan di dalam memenuhi panggilan Allah. Tidak ada. Ya, seperti di dalam surat Al-Ahzab ya, ayat 36 Allah katakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihi wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya menyeru kepada mereka, lalu bagi mereka itu ada pilihan yang lain, urusan-urusan yang lain. Nah, kalau dia memilih pilihan yang lain, Allah katakan wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia termasuk orang yang sesat yang nyata. Jadi tidak ada lagi alasan buat kita. Begitu Allah memerintahkan kepada kita dalam segala urusan, lalu ada pilihan yang lain yang harus kita utamakan. Kalau itu terjadi, pasti panggilan Allah yang kita kalahkan. Contoh,
panggilan sholat zuhur. Begitu kita dengar suara azan, apa yang terjadi? Kita katakan, baru juga azan. Sholat zuhur masih bisa jam 2. Sholat zuhur masih bisa jam 2:30. Subuh jam 3:03 kurang 1/4. Satu waktu bisa sekali wudhu, bisa 2 kali waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak udah dengar asar lagi. Kita bilang alhamdulillah. Ada panggilan kan begitu. Pasti kalah panggilan Allah itu. Kenapa? Karena kita tawar dengan tawaran yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain, dengan istilah tanggung. Ya sebentar lagi, waktu masih panjang. Padahal bagi orang-orang mukmin nggak boleh begitu. Orang mukmin itu apabila Allah menyeru kepada mereka, yang nggak ada pilihan yang lain, harus segera. Nah ini terkadang kita di dalam memenuhi panggilan Allah tidak memakai aturan Allah, pakai aturan kita sendiri. Waktunya waktu sendiri. Ya. Sehingga sulit kita untuk menepati apa yang Allah perintahkan kepada kita, yang ada kelalaian. Ini. Makanya ibadah yang kita jalankan selama ini, ya karena tidak dengan penuh semangat, tidak dengan penuh kesungguhan, yang akhirnya tidak membawa dampak di dalam kehidupan kita. Seharusnya justru kata Allah di dalam Al-Quran, wasalli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ya. Dengan hubunganmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sakanun lahum, memberikan ketenangan, ketentraman di dalam kehidupan lingkunganmu, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan yang lebih luas daripada itu. Jadi dengan memenuhi panggilan Allah pada dasarnya akan memberikan kontribusi, ya, kebaikan, kemajuan di dalam kehidupan lingkungannya sendiri. Seperti itu. Sehingga ibadah itu, ketaatan itu sesuatu yang menjadi sebuah andalan di dalam kehidupan kita. Ini ikhwafillah rahimakumullah yang harus kita perhatikan. Nah sementara banyak orang melaksanakan ibadah, ya, khususnya di bulan suci Ramadan ini dibarengi dengan rasa keluh kesah. Yang seharusnya ibadah itu bisa menyelesaikan permasalahan, ya, menuntaskan permasalahan dalam kehidupan, yang ada justru akan menambahkan permasalahan. Padahal dalam Quran jelas kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong, artinya sebagai isti'anah, sarana buat kita. Untuk apa? Memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat rahimahullah. Nah karena kita jauh dari Allah, ya, karena kita tidak mau dekat kepada Allah, ya, sehingga dalam kehidupan kita pun tidak mendapatkan kebebasan, tidak mendapatkan ketenangan, ketentraman di dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita jauh dari Allah. Nah, orang-orang yang mendapatkan ketenangan, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan adalah orang-orang yang memang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakin, dia percaya, dia pun merespon panggilan-panggilan Allah. Makanya Al-Quran ini sebagai hidayah dalam kehidupan kita memberikan suatu petunjuk. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang a'rid, berpaling dari mengingat aku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi diri kehidupan yang sempit. Enggak ada rasa aman kita, enggak ada rasa ketenangan kita. Karena kita hidup tidak merasa aman, tidak merasa tenang, ya secara otomatis kehidupan kita pun ya tidak merasa merdeka di dalam kehidupan ini. Karena tidak tenang, tidak merasa aman, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, dengan Ramadan ini, jika di dalamnya kita penuh dengan kesungguhan, semangat kita di dalam menyambut seruan-seruan Allah, panggilan-panggilan Allah, pasti Allah akan memberikan kebaikan, ketenangan, ketentraman di dalam kehidupan kita. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan Ramadan
di tahun ini ya, semangat kita, jihad kita terus tertanam di dalam kehidupan kita yang membawa kebaikan di dalam kehidupan masyarakat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita buka mungkin tanya jawabannya biar lebih enak, biar tidak terasa ngantuk, ya kan? Sehingga kita bisa saling mengisi di dalam acara hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih atas materi Ustaz. Selanjutnya mari kita buka sesi tanya jawab untuk satu Iwan dan satu Akhwat. Yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, beberapa pertanyaan ya, mau tanyakan gitu tentang apa malam Lailatul Qadar gitu Ustaz. Kira-kira kapan gitu yang pastinya malam Lailatul Qadar itu datang? Karena kita tahu kan banyak versi gitu ya, ada yang katanya gitu tanggal-tanggal genap gitu. Bulan Ramadan atau tanggal ganjil ya, ganjil. Terus satu lagi Ustaz yang mau saya tanyakan itu tentang masalah keimanan. Kadang orang tuh imannya kadang naik tapi kadang turun gitu. Kita pengen biar supaya itu stabil gitu. Iman itu dan sampai ternaik, terturun, ternaik, terturun gitu. Itu aja mungkin pertanyaan, ada solusinya mungkin dari Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama bahwa Lailatul Qadar itu di dalam hadis dijelaskan turunnya pada malam-malam ganjil. Di antaranya adalah mulai dari tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Makanya di 10 hari terakhir itu Rasulullah SAW mensunahkan buat kita untuk beriktikaf, berdiam diri di dalam masjid selama 10 hari. Ya, di antaranya adalah untuk meraih malam Lailatul Qadar itu yang dikatakan dalam Al-Quran memiliki kebaikan yang sangat luar biasa, lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya para sahabat di zaman Nabi SAW itu berlomba-lomba mereka untuk meninggalkan berbagai macam aktivitas duniawianya, konsentrasi mereka melaksanakan ibadah. Bahkan di dalam hadis qudsi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang di malam hari itu dia menyempatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kekayaan di dalam jiwanya dan menutupi kefakiran di dalam kehidupannya. Wa man lam ya'mal, kata Allah, barang siapa yang tidak berbuat demikian, malaktu syadruka syuglan walam asyudda faqroka, maka Allah akan memenuhi jiwanya dengan berbagai macam kesibukan. Jadi semakin mendekati Ramadan itu semakin merasa kurang ya, kurang untuk memperoleh pendapatan. Makanya banyak orang begitu akhir Ramadan, ya bagi yang mereka punya kesempatan lembur terus karena mengejar target, dia bisa pulang kampung dengan membawa meraih uang yang banyak, kan seperti itu. Apalagi yang punya keluarga, punya istri, ya ditutup ini, ditutup itu, segala macam. Lupa ada malam-malam yang penuh dengan istimewa itu. Walam asyudda faqroka, dan Allah tidak menutup kefakiran kepada kita. Makanya orang-orang yang sibuk di hari-hari seperti itu, begitu dia mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginannya, ternyata dia bisa dinikmati. Ya, dia lembur selama 10 hari atau seminggu, dia tidak sadar bahwa dia punya kemampuan fisik yang sangat terbatas. Begitu dapat rezeki, ternyata kurang sehat. Ya, buang-buang air, terus akhirnya masuk rumah sakit. Kata istrinya, tahun begini Mas, ya nggak usah lembur lah, dapat duit buat rumah sakit juga, nggak bisa menikmati kan begitu.
Mendingan di rumah aja kita sama-sama. Walaupun banyak duit yang ya memang gak punya duit buat apaan. Gak enak juga kan. Nah itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan masalah Lailatul Qadar. Jadi berupaya untuk zaman sahabat itu berupaya untuk menyempatkan bagaimana bisa beribadah di malam-malam tertentu itu. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah keimanan. Ya untuk mempertahankan keimanan itu ya kita harus bisa memahami langkah-langkah apa sih yang mesti kita lakukan. Di dalam hadis itu ada 3 aspek berbicara masalah keimanan. Yang pertama adalah terkait dengan masalah hati. Hati ini harus benar-benar percaya dan yakin kepada Allah. Segala sesuatunya Dia yang mengatur. Kehidupan kita diatur, kesehatan kita diatur, rezeki kita juga diatur. Ya, jabatan kedudukan kita juga diatur. Ada batasan-batasan, semua Allah yang menentukan itu. Nah kalau seseorang itu yakin hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan selalu dekat. Kenapa? Khawatir ya, segala sesuatu yang sudah didapatkan akan pergi dari dirinya, Allah ambil. Makanya dia berupaya untuk mendekatkan diri. Begitu Allah kasih kekayaan, bagaimana cara dekatnya? Ya kekayaan itu dia syukuri, agar terus Allah memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Ya, begitu dia diberikan permasalahan dalam kehidupan, dia sabar dengan masalahnya, tetap taat dengan permasalahan yang ada, sehingga di balik permasalahan itu dia bisa mendapatkan kenikmatan. Apalagi dengan kekayaannya, miskinnya aja dia bisa merasakan nikmat, sakitnya jadi bisa merasa nikmat, apalagi bisa dia kaya dan sehat. Nah ini untuk memelihara iman mesti begitu hati kita, yakin dan percaya. Nah kalau orang yakin percaya tentang Allah memberikan rezeki, jadi nggak ngoyo-ngoyo banget cari rezeki. Allah yang ngatur segala-galanya dalam urusan. Ya, kayak saya kemari sekarang ini, ya nggak sangka-sangka saya kemari. Orang telepon tadi jam 9:30 kok. Hah? 9 ya? Kan seperti itu. Lagi ngoprek-ngoprek kamar mandi untuk sarang tikus, nah itu dulu kemarin. Nah, ya udah, insya Allah, Bismillah aja dah. Nah, ini kan Allah yang punya aturan, Allah punya ketentuan, bukan kita. Niat saya hari ini saya konsentrasi di rumah ngurus-ngurus apa namanya ya lagi berburu tikus gitu. Biar nggak ada tikus. Ternyata ada kegiatan ya kita tinggalin hari itu. Panggilan Allah yang lebih kita utamakan. Nah ini Allah yang mengatur, kita mesti yakin dengan itu ya, sehingga ya dalam hidup ini kita bisa merasa enak, nyaman gitu. Ya rezeki ada yang ngatur lah, yang penting kita usaha aja, kerja sesuai kemampuan, selesai. Ya, adapun hasilnya begini begitu Allah yang menentukan, bukan kita. Ada hasil kelihatan besar kita udah upayakan, ternyata gagal. Emang belum rezekinya buat kita. Ini harus kita pahami bersama. Jadi enak. Nah hati itulah yang mesti kita yakini, mesti kita tanamkan, sehingga di dalam hati ini tidak ada rasa gundah, gelisah, ya, nggak ada rasa benci, dendam, iri, dengki, itu ada. Karena semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua aspek lisan. Ya, begitu berbicara iman, begitu untuk menjaga iman kita. Nah lisan kita juga mesti berbicara yang baik-baik, perkataan yang baik-baik. Kita jaga lisan kita ini. Jangan sampai berbicara yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah, sehingga dia berbicara seperlunya, emang dia perlu dan dia butuh. Nggak perlu dia nggak bicara buat apa. Karena kata Rasul pun jelas, diam itu apa? Emas kan gitu. Tapi begitu dia berbicara baik, waduh lebih dari emas. Kan seperti itu. Nah ini lisan kita. Makanya di Quran itu orang-orang yang mukmin, jangankan dengan sahabat berbicara, dengan orang jahil saja, kalau dia ngomong, kalau dia berbicara, qalu salama, kata Allah. Pembicaraannya itu yang bisa mengandung keselamatan bagi orang yang jahil kepada dia. Ya, terjaga imannya, akan terus naik kalau seperti itu. Nggak ada kegelisahan dan lain sebagainya. Kata-kata kotor, nggak ada kata-kata sumpah serapah, apalagi nggak ada. Ya kemudian dalam aspek amal, wa amalun bil arkan. Ini juga harus membuktikan keimanan di dalam kehidupan kita. Hati kita sudah beriman, lisan kita juga beriman, perbuatan kita pun kita tunjukkan bagaimana perbuatan orang-orang yang beriman.
Ya, di antaranya perbuatan orang yang beriman itu menyenangkan di dalam kehidupan keluarganya, lingkungan masyarakatnya, di dalam negaranya. Banyak memberikan kontribusi kebaikan-kebaikan, itu orang-orang yang beriman. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya itu merasa nyaman, merasa tenang dan tentram. Kenapa? Karena ada hamba Allah yang beriman. Contohnya Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Jangankan sahabat, musuh bebuyutannya pun masih senang sama Muhammad. Musuhnya, apalagi sahabat-sahabat yang tidak pernah merasa dianaktirikan. Ini subhanallah. Istri-istri juga merasa senang semua, karena rata-rata dijadikan istrinya yang pertama kan begitu. Disayangi semua. Ini luar biasa, orang beriman begitu. Amalnya membuktikan, memberikan ketenangan, rasa aman di dalam kehidupan. Di dalam salah satu kisah dijelaskan, ada seorang laki-laki datang menghampiri Nabi kita Muhammad SAW, menceritakan tentang perihal tetangganya yang rajin ibadah, yang rajin sholat, wajib maupun sunnah, tapi perbuatannya menyakiti hati tetangganya. Kata Rasulullah, wah benar, dia adalah penghuni api neraka Allah. Naudzubillah, nggak ada artinya itu. Ya, makanya amalan sholat ini adalah buah daripada keimanan tadi. Nah, sehingga tidak ada lagi istilah iman itu naik turun, yang ada terus meningkat di dalam kehidupannya. Karena dia berupaya untuk meningkatkan prestasi amalia dia di tengah lingkungan masyarakat. Allah lagi baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan giroh kita dalam menjalankan ibadah ya Ustaz ya, khususnya sholat, itu kan kita pengennya begitu mendengar panggilan kita langsung tunaikan gitu Ustaz. Cuman terkadang khususnya di waktu-waktu sempit terhalang dengan anak Ustaz. Jadi anak ini kan seharian memang ditinggal oleh ibunya seperti itu ya. Jadi begitu ada panggilan, dia terkesan tidak ingin dinomorduakan suara dia gitu. Jadi pada akhirnya kadang suka melaksanakannya itu di waktu-waktu yang akhir ya, di akhir-akhir waktu seperti itu. Ini gimana Ustaz? Jadi dan di hati kita sendiri kan jadinya bingung ini harus yang mana dulu Ustaz. Seperti itu bagaimana? Kalaupun nanti kita memilih sholat, tentunya nggak akan bisa khusyuk ya, karena si anak sendiri akan menjerit-jerit, kemudian dengan tingkahnya, namanya anak kan kadang mau mengerti atau tidak, dan kadang tidak seperti itu. Tapi kalau kita turuti si anak, ada rasa bersalah kalau mengerjakannya itu di akhir-akhir waktu seperti itu. Itu kira-kira solusinya seperti apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang dalam kondisi yang seperti itu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha memaafkan. Cuma kita terlebih dahulu ada upaya yang mesti kita lakukan. Ya, kalau kita dalam berkeluarga itu kan ada kerjasama ya, dengan suami. Ya, kalau misalkan suaminya ke masjid, istri belum bisa, ya jangan berlama-lama di masjid juga, segera pulang lihat istrinya mau sholat apa belum, apalagi waktu subuh misalnya, agar bisa tadi membantu, memberikan kesempatan kepada istri bisa ibadah tidak terlalu lama atau tidak terlalu panjang meninggalkan waktu-waktu sholat. Seperti itu. Makanya ini harus kita bangun bersama, saling pengertian di dalam rumah tangga. Kalau kita sebagai seorang suami banyak aktivitas di luar segala macam, ya ini menjadi kewajiban kita sebagai suami untuk membantu istri kita melancarkan ibadah. Di antaranya apa? Ya kalau kita banyak anak di rumah, jangan istri sendiri, kasih pembantu. Ya, biar bisa istri kita pun melaksanakan ibadah sebagaimana kita. Seperti itu. Pembantu untuk ngomong anak-anak kita, menjaga anak-anak kita.
Ini yang upaya-upaya ini yang mesti kita lakukan. Ya, cuma sekarang masih alasan dari mana dan makanan ini boro-boro bantu. Dan kita usaha, kewajiban kita. Kalau kita sudah usaha, insya Allah. Anak ingat banget itu. Waktu anak masih kerja di PT Bluebird Group. Gaji anak cuma 1 juta sebulan. 1 juta. Kontrak rumah sebulan 500 ribu. 3.500. Anak ada 3. Bingung kan? Kalau amal dari mana gitu? Ya, sementara harus ada pembantu. Karena saya nggak mau isi saya dilalaikan oleh anak tadi. Ya saya taruh pembantu. 2 lagi pembantunya. Iya. Kata istri saya, ini memodal nekat. Ini bukan nekat. Saya punya keyakinan kepada Allah. Niat saya baik. Kita tinggal tingkatkan prestasi kita kepada Allah, lalu kita tagih. Dan Allah nyuruh kita. Kita tagih. Boleh kita bilang, ya Rob, saya ini udah ibadah kepadamu ya Rob. Saya tunjukkan semangat saya, ketaatan saya, kesungguhan saya ibadah. Engkau maha tahu. Aku tidak minta pun engkau maha tahu. Urusanku, kepentinganku, kebutuhanku engkau maha tahu. Berikan jalan. Udah, minta mau. Yang akhirnya Allah kasih jalan itu. Nah di sini yang dikatakan diawali dari keyakinan tadi kepada Allah. Allah kasih jalan. Kalau kita berangkatnya dari keimanan kepada Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini gak ada yang sulit sebetulnya. Yang sulit itu kita yang selalu bikin masalah kepada Allah. Itu aja. Udah benar-benar sholat zuhur jam 12 kurang 1/4 atau lebih dari 1/4, kita bikin masalah 1:30. Kan bikin masalah. Bikin masalah bukan sama orang, sama Allah lagi bikin masalahnya. Ya Allah akan kasih masalah buat kita. Tidak ada solusi ibadah yang kita jalankan. Makanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Usaha yang kita jalankan terlebih dahulu. Seperti itu. Karena dengan usaha ini pasti Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Jangan menyerah dengan kondisi yang ada. Ya kan? Saya kalau di rumah, istri saya suka saya tanya, bulan ini udah target belum baca Quran? Hatam 30 juz belum. Tinggal berapa lagi? Udah tinggal berapa juz lagi? Ya udah, sini anaknya, aku yang bawa main, kamu yang selesaikan dulu. Selesai dia baca, saya belum, udah gantian, sekarang gue yang baca, lu jagain anak. Begitu. Jadi rumah tangga itu enak. Bisa saling mendukung, memberikan kekuatan dalam kehidupan rumah tangga. Nikmat kita. Nah itu, makanya jangan alasannya dulu kita kedepankan, tapi usaha terlebih dahulu. Kalau sudah berusaha maksimal tidak bisa juga, ya kita mau pasrah aja kepada Allah. Urusannya Allah kok. Allah yang ngatur segala-galanya, bukan kita. Terserah. Nah ini yang harus kita perhatikan. Insya Allah kalau emang udah susah segala macam nggak bisa juga, ya lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. Itu aja. Tapi kita jangan ngambil Allah maafin nanti aja. Masa iya Allah nggak maafin? Nggak bisa begitu. Usaha dulu yang penting. Tapi sudah usaha nggak bisa juga, ya kita pasrah. Wallahu a'lam. Ini Ustaz, saya mau nanya. Sekarang ini kan kata jihad itu identik dengan kata teroris ya. Sebenarnya pengertian jihad yang sesungguhnya itu apa? Terus gimana caranya biar orang-orang yang kagak mengerti arti jihad itu mengerti bahwa jihad itu bukanlah sesuatu yang buruk. Maksudnya. Baik. Jihad secara lughah itu asal-katanya jahada yujahidu jihad. Artinya itu semangat bersungguh-sungguh. Di saat kita memenuhi panggilan Allah dengan semangat dan bersungguh-sungguh, itu berada dalam jalan jihad fisabilillah. Sama. Kita mau ke masjid nih sungguh-sungguh, itu kita berada dalam jihad fisabilillah. Ya, ada kita mati juga dapat pahala jihad juga itu. Jihad di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk pahala. Allah kasih. Ya balasan yang lebih baik kepada kita. Di saat kita bersungguh-sungguh menunaikan amanah yang Allah berikan, ya itu juga dalam suasana jihad fisabilillah.
Ya, makanya jihad ini secara bahasa itu adalah bersungguh-sungguh. Nah, adapun kalau kita lihat pengertian dari beberapa hadis bahwa jihad itu memang identik dengan perang, al-qital, itu namanya jihad. Makanya salah satu di dalam hadis dijelaskan bahwa jihadul akbar adalah orang yang berani melawan tirani yang zalim. Itu dikatakan jihadul akbar. Begitu ada penguasa zalim, pemerintahan zalim, lalu dia berani menyatakannya di hadapannya, itu dikatakan jihadul akbar. Nah, sekarang sedang ramai-ramainya yang istilah teroris. Nah, ini tidak bisa kita samakan dengan jihad. Teroris ya teroris, jihad ya jihad, nggak bisa disatukan seperti itu. Nah, kenapa? Karena dalam Islam nggak ada istilah teroris. Dan Rasulullah selama yang saya pahami tidak pernah di dalam sejarah mengajarkan kepada para sahabatnya untuk melakukan teror ya terhadap orang-orang yang telah memusuhi ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ada Rasulullah menunjukkan kekuatannya, bukan menteror. Contoh di saat beliau dalam satu peperangan lalu dikalahkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, karena Rasulullah ini sedikit, bagaimana berkatan kuat gitu, kemudian di malam hari. Nah, itu para sahabat disuruh membawa semacam obor gitu, berputar masing-masing kan begitu. Jadi kelihatan kesan banyak dan tunjukkan kekuatan seperti itu. Tapi kalau yang namanya menteror nggak ada. Pernah suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW itu memerintahkan kepada salah seorang sahabatnya untuk menjadi mata-mata, mencari informasi apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy dalam satu peperangan. Tapi ingat kata Rasulullah, jangan kau membunuh satupun di antara orang-orang musyrikin Quraisy itu. Nah, sahabat ini kalau nggak salah yang bernama Hudzaifah. Begitu dia berada dalam ruang perkumpulan orang musyrikin Quraisy, subhanallah, kata Hudzaifah, andaikan Muhammad menyuruh aku membunuh di antara mereka, akan aku bunuh tokohnya. Kalian udah dekat di situ. Nah, kemudian orang musyrik Quraisy itu memerintahkan kepada seluruh para tentaranya untuk menanyakan orang-orang yang ada di sekitar. Ditanyakan siapa namanya, asal dari mana. Nah, disinilah hebatnya sahabat, walaupun tidak di-training, tidak dilatih, ya, tapi sudah punya kecerdasan sendiri. Sebelum ditanya, nanya duluan. Kata namanya siapa, dari mana, tanya langsung. Jadi dia nggak sempat ditanya, makanya dia jadi aman. Ini luar biasa, satu bentuk kecerdasan. Nah, di saat itu beliau mau membunuh apa di antara tokoh-tokoh yang sekitarnya, itu bisa dia bunuh. Tapi Rasul tidak memerintahkan hal seperti itu. Karena apa? Karena itu bukan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sekarang ada istilahnya orang yang menegakkan agama Allah tapi dengan cara menteror, ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, apalagi di Republik Indonesia ini. Dan kita masih banyak punya kesempatan untuk melakukan dakwah yang lebih baik, bukan dengan cara menteror dan merusak. Ya, ini yang harus kita pahami. Dan istilah teror itu pun sebetulnya bukan dari Islam, tapi teror itu adalah datang dari orang-orang Barat yang sengaja untuk memojokkan ajaran Islam dan umat Islam itu sendiri. Di mana Islam berkembang, di mana Islam maju, disoal sebagai sarang terus dan lain sebagainya. Ini para iman al-filah rahimakumullah yang mesti kita pahami. Ya, istilah seperti itu tidak ada. Justru mereka lah sebetulnya yang menteror umat Islam. Ya, mereka yang menteror saudara-saudara kita. Ya, mereka orang-orang kafir, Yahudi, Israel dan lain sebagainya, itu cuma kroni-kroninya. Ini, tapi Islam itu tidak ada istilahnya demikian. Ya, makanya kalau kita kaji ayat-ayat Allah, terasa indah Islam itu, sangat indah. Kenapa saya katakan indah? Karena selalu menjaga kasih sayang, menjaga perdamaian, pengertian, kerukunan, itu Islam sangat mengajarkan. Ya, sampai-sampai Rasulullah memberikan tauladan kepada kita, jenazahnya Yahudi saja Rasulullah masih menghormati jenazah Yahudi sebagai tanda sesama hubungan sesama umat manusia. Sampai sejauh itulah ajaran agama Allah dicontohkan dan dibawa oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan disamakan antara jihad dengan teroris. Jihad ya jihad, teroris ya teroris. Itu yang kita pahami. Ya, makasih Ustaz. Sebelumnya mungkin itu juga ini
Selanjutnya mari kita tutup acara ini dengan baca alhamdulillah. Selanjutnya baca Baqaratu majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.